Kepada jemaat di kota Tesalonika, yaitu kalian yang bersatu dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita, salam sejahtera dari Paulus, Silas, dan Timotius. Kiranya kalian semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Hari ini kita memulai episode yang baru di dalam pembahasan kitab 2 Tesalonika. Dengan episode yang pertama, temanya adalah pengantar surat 2 Tesalonika. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dari 2 Tesalonika 1 ayat pertama hingga ayat yang kedua saja. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada jemaat di kota Tesalonika, yaitu kalian yang bersatu dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita, salam sejahtera dari Paulus, Silas, dan Timotius. Kiranya kalian semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Sahabat Biblika yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran kita tentang 1 Tesalonika, kita menemukan bahwa itu adalah sebuah surat ditulis tidak lama setelah berdirinya gereja di Tesalonika. Memberikan renungan pribadi itu adalah bagian dari 1 Tesalonika 1 ayat pasal 1-3, dan kemudian nasihat kerasulan 1 Tesalonika pasal 4-5, dengan tema ataupun intinya adalah tentang kekudusan mengingat kedatangan Kristus, menyebutkan kedatangan Kristus di masing-masing dari 5 pasal. Tidak lama kemudian Paulus menulis surat kedua Tesalonika, yakni sebuah surat berisi 3 pasal pendek di mana kedatangan Kristus kembali menjadi tema penting. Surat ini untuk menyemangati orang Kristen di masa penganiayaan, memperingatkan mereka tentang konsepsi yang salah tentang kedatangan Tuhan kembali. Saat kita terus menunggu kedatangan Tuhan, mungkin ada saatnya kita dianiaya. Tentu ada banyak pandangan berbeda tentang kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, surat ini tentu relevan dengan zaman kita. Demikianlah kita memulai serangkaian pelajaran berdasarkan 2 Tesalonika dimulai dengan pengantar surat 2 Tesalonika. Yakni yang pertama kita membahas tentang penulis terdapat di pasal 1 ayat 1a, yakni Paulus. Ditegaskan dengan mengacu pada tanda tangannya sendiri di bagian akhir itu tercatat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-17. Sumber-sumber awal dalam sejarah gereja yang menghubungkan surat ini dengan Paulus, termasuk Clement dari Alexandria tahun 200 Masehi, kemudian Tertullian tahun 200 Masehi juga, dan kemudian Irenaeus tahun 200 Masehi juga. Lalu yang bergabung dengan Silas dan Timotius, Silvanus juga dikenal sebagai Silas. Silas adalah orang yang bersama dengan Paulus mendirikan gereja di Tesalonika. Orang yang bergabung dengan Paulus dalam salam dari surat pertama 1 Tesalonika juga. Rekan kerja kedua dikenal dengan nama Timotius. Timotius adalah anak iman Paulus. Itu dicatat di dalam 1 Timotius 1 ayat 2 ataupun disebut dengan anak rohani. Timotius juga disebut oleh Paulus dalam salam di surat pertama 1 Tesalonika dan melayani sebagai utusan Paulus ke Tesalonika.
Paulus, Silas, dan Timotius tentu saja prihatin dengan kesejahteraan gereja di Tesalonika. Sekarang mari kita tinjau beberapa hal tentang hal yang kedua, yakni penerima surat, terdapat di dalam pasal 1 ayat 1b. Kita perhatikan hal yang pertama adalah tentang kota Tesalonika. Itu adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Romawi di Makedonia. Terletak di Jalan Egnatian, jalan utama dari Roma ke provinsi timur. Kota ini berfungsi sebagai pusat perdagangan dan bisnis. Hari ini dikenal sebagai kota Tesalonika, sebelumnya bernama Salonika. Lalu yang kedua, kita perhatikan tentang gereja Tesalonika. Pendirian gereja ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 hingga ayat 9. Pada perjalanan Paulus yang kedua, Paulus dan rekan-rekannya baru saja meninggalkan kota Filipi, bepergian melalui Amfipolis dan Apolonia, mereka tiba di Tesalonika. Paulus pergi ke sinagoge pada hari Sabat sebagai kesempatan untuk penginjilan. Selama 3 minggu dia bertukar pikiran dengan orang Yahudi, mempertobatkan beberapa dan sejumlah orang non-Yahudi terkemuka. Orang Yahudi yang tidak percaya segera menyebabkan gangguan, memaksa Paulus untuk pergi. Meskipun awal yang tidak menyenangkan, sebuah gereja yang kuat didirikan di sana. Dengan cepat mendapatkan reputasi yang baik, gereja kebanyakan orang bukan Yahudi. Anggotanya antara lain adalah Yason, terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 9, Aristarkus dan Sekundus, Kisah Para Rasul 20 ayat 4. Dari awal kita belajar tentang penganiayaan terhadap gereja terus berlanjut, membuat Paulus sangat prihatin. Namun mereka tetap kuat, memberi Paulus penghiburan yang luar biasa. Didorong oleh apa yang Timotius telah laporkan, Paulus menulis surat yang pertama. Tetapi tidak lama setelah itu, Paulus merasa perlu untuk menulis surat satu lagi. Hal yang ketiga, kita pelajari tentang tempat dan tanggal penulisan. Yang pertama, kita perhatikan tentang tempat. Dalam pelajaran kita tentang 1 Tesalonika, kita menyarankan Korintus sebagai tempat dari mana kitab itu ditulis. Paulus hanya pergi sebentar, dia telah mengutus Timotius ke Athena dan yang telah kembali. Namun Paulus tidak tinggal lama di Athena, dan Timotius kembali ke Makedonia setelah Paulus tiba di Korintus. Jadi surat pertama kemungkinan besar ditulis segera setelah kedatangan Paulus di Korintus. Surat kedua tampaknya ditulis hanya beberapa bulan, mungkin setahun kemudian. Paulus tinggal di Korintus selama 18 bulan kemudian. Jika Paulus menulis surat pertama di awal masa tinggalnya, dia dapat dengan mudah menulis surat kedua menjelang akhir masa tinggalnya. Jadi surat kedua kemungkinan besar juga ditulis di kota Korintus. Yang kedua, kita perhatikan tentang tanggal penulisan surat 2 Tesalonika. Paulus tiba di Korintus sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi. Menulis surat kedua menjelang akhir masa tinggalnya. Tanggalnya adalah tahun 53 Masehi. Yang keempat, kita pelajari tujuan dan isi dari surat 2 Tesalonika. Yang pertama tentang tujuan. Dari surat itu sendiri tampak bahwa gereja di Tesalonika tetap kuat di dalam Tuhan meskipun dianiaya. Tetapi jelas dari surat ini bahwa kesalahpahaman tentang kedatangan Tuhan terjadi di dalam gereja. Beberapa anggota jemaat diganggu oleh isu-isu yang tidak benar. Sebagian jemaat telah berhenti bekerja, mungkin menganggap bahwa kedatangan Tuhan yang sudah dekat berarti seseorang tidak perlu bekerja lagi. Paulus tampaknya memiliki 3 tujuan dalam menulis surat ini. Yang pertama untuk mendorong mereka dalam ketabahan mereka di bawah penganiayaan. Yang kedua untuk memperbaiki kesalahpahaman mereka tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus yang akan datang kembali yang kedua kali. Dan yang ketiga adalah untuk menginstruksikan jemaat tentang tindakan disiplin apa yang harus diambil terhadap mereka yang menolak untuk bekerja. Tentang isi surat 2 Tesalonika, yang pertama itu adalah dorongan untuk menghadapi penganiayaan terdapat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 hingga ayat 12. Lalu ada salam dan ucapan syukur atas pertumbuhan rohani mereka terdapat di dalam pasal 1
ayat 1-4. Lalu dorongan menghadapi pencobaan menjelang kedatangan Kristus kembali itu pasal 1 ayat 5-10. Lalu ada doa Paulus untuk mereka terdapat di dalam pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Lalu penjelasan tentang kedatangan Tuhan terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1-17. Lalu kemurtadan yang akan terjadi itu dibahas di dalam pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Lalu tentang ketabahan jemaat pasal 2 ayat 13-17. Dilanjutkan dengan nasihat untuk kehidupan Kristiani pasal 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-18. Lalu ada permintaan doa untuk mereka itu pasal 3 ayat 1-5. Tuduhan untuk mendisiplinkan orang yang tidak tertib itu di dalam pasal 3 ayat 6-15. Lalu ada kata penutup terdapat di dalam pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sebagai kesimpulan, dengan penekanan pada tetap teguh, tema yang cocok untuk surat ini adalah ketabahan sambil menanti kedatangan Kristus. Sesuai dengan tema tersebut, inilah bagian sebagai ayat kunci dari surat ini. Karena itu saudara-saudari, teruslah bertahan dan berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kami sampaikan, baik lewat perkataan maupun surat. Kami selalu berdoa untuk kalian kepada penguasa kita, Kristus Yesus, dan kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa sangat mengasihi kita dan senantiasa menguatkan hati kita agar semakin yakin akan hidup kekal bersamanya. Kita memiliki keyakinan itu karena Yesus sudah sangat baik kepada kita. Doa kami kiranya Tuhan Yesus dan Allah Bapa menguatkan hati kalian masing-masing, sehingga kamu selalu melakukan yang terbaik lewat perkataan maupun perbuatan. 2 Tesalonika 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Saat kita melanjutkan melalui surat ini, kita berdoa agar pelajaran kita mengarah pada keteguhan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, sambil kita menunggu kedatangan Yesus Kristus, agar kita benar-benar menjadi penerima kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. 2 Tesalonika 1 ayat 2. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengantar surat Tesalonika. Dan di hari-hari berikutnya kita akan membahas pasal pertama, kedua, dan yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita pencerahan, kekuatan, serta kecintaan terhadap kitab suci, sehingga kita senantiasa bertekun di dalam mempelajarinya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.